Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan CPNS Online Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang cara melakukan registrasi atau pendaftaran untuk menjadi member atau anggota CPNS Online Indonesia. Hal pertama yang Anda lakukan, silahkan kunjungi situs resmi CPNS Online Indonesia di www.cpnsonline.com. Setelah muncul tampilan websitenya, maka arahkan kursor ke menu pendaftaran. Klik satu kali, maka akan diarahkan ke formulir pendaftaran calon anggota atau member situs CPNS Online Indonesia. Sebelum melakukan pendaftaran, ada baiknya Anda membaca petunjuk singkat dan juga penjelasan fasilitas serta layanan dari CPNS Online Indonesia. Selanjutnya, isilah data login dan juga data pribadi yang disediakan oleh situs CPNS Online Indonesia. Untuk mempermudah Anda dalam mengisi formulir, kami sajikan tips berikut ini. Cara melakukan pengisian data login, dan kita awali dengan pengisian username. Sebelum kita melakukan pengisian username, ada baiknya akan kami sampaikan hal-hal yang disarankan oleh pihak CPNS Online Indonesia. Perlu Anda ketahui, untuk pembuatan username ini ada beberapa hal yang sangat disarankan. Yang pertama, username harus unik dan tidak boleh sama dengan username orang lain, karena kurang lebih sudah 35.000 username terdaftar di database pendaftaran CPNS Online. Kemudian yang kedua, username tidak bisa diubah ataupun diganti setelah dilakukannya pendaftaran ke situs CPNS Online Indonesia. Dan yang ketiga, penulisan username harus dilakukan tanpa memberi karakter spasi. Yang keempat, username terdiri dari minimal 4 karakter dan maksimal 15 karakter. Yang kelima, sangat disarankan username merupakan kombinasi antara huruf dan angka, misalnya Reva 13, M Wildan 07, dan seterusnya. Dan yang terakhir, hindari penggunaan username dengan menggunakan simbol-simbol seperti dolar, kode @ tanda pagar pada awal penulisan username. Oke, selanjutnya kami contohkan, kami akan membuat sebuah akun untuk data login username dengan nama mwildan75. Langkah berikutnya, setelah kita melakukan input pada data username, sekarang kita akan mencoba membuat password. Sebelum melakukan input pada data password, kami akan menyampaikan beberapa hal atau catatan penting terkait dengan pembuatan password. Yang pertama, penulisan password harus dilakukan tanpa spasi. Yang kedua, password dibuat dengan minimal 4 karakter dan maksimal
20 karakter. Dan yang terakhir, sangat disarankan password terdiri dari kombinasi antara huruf dan angka. Baik, kita coba. Di sini kami sudah memberikan contoh password yang tidak bisa terlihat. Silahkan Anda coba dengan password Anda sendiri. Langkah selanjutnya, setelah kita melakukan input data username dan juga password, kini kita membuat atau mengisi data pribadi. Yang pertama, nama. Kita buat minimal dalam 2 suku kata, misalnya Muhammad Wildan, dan selain daripada itu bisa, sekali lagi, adalah dengan 2 suku kata. Kemudian alamat lengkap, Anda sebutkan nama jalan atau informasi lain terkait dengan satu alamat. Yang ketiga adalah kota, yakni kota tempat tinggal Anda sekarang. Dan yang berikutnya adalah alamat email. Anda tuliskan alamat email yang akan Anda gunakan untuk melakukan registrasi dan menerima berbagai informasi terkait dengan pengumuman CPNS Online Indonesia. Dan yang terakhir, Anda masukkan nomor telepon atau HP yang akan menerima berbagai informasi, baik itu terkait dengan proses pendaftaran atau registrasi, maupun informasi-informasi lain yang akan secara otomatis dikirimkan oleh sistem dari CPNS Online Indonesia. Informasi tambahan terkait dengan penggunaan email dan nomor HP pada formulir pendaftaran data pribadi Anda. Yang pertama, terkait dengan penulisan email, ada 3 hal yang harus Anda ingat. Yang pertama, email harus lengkap dan juga valid. Yang kedua, email hanya diisi dengan 1 email saja, tidak boleh diisi lebih daripada 1 email. Dan yang ketiga, tidak boleh ada spasi perantara dalam penulisan email. Kemudian, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat memasukkan alamat email pada formulir pendaftaran adalah: yang pertama, menulis 2 atau lebih email sekaligus. Yang kedua, mendaftarkan email kembali yang sudah pernah terdaftar. Dalam hal ini, mungkin Anda pernah melakukan registrasi atau pendaftaran dan kemungkinan Anda belum melakukan pembayaran dan juga konfirmasi. Untuk melihat salah satu simulasi bahwa ketika kita melakukan pendaftaran dan data yang kita masukkan telah pernah masuk ke dalam database CPNS Online, kita lihat salah satu simulasi berikut ini. Kita isikan data yang sebetulnya data ini sudah pernah terdaftar dan kita klik pendaftaran. Maka akan muncul error kesalahan bahwa user ID yang dimasukkan telah ada yang menggunakan. Ini akan berlanjut pada proses email dan seterusnya apabila email tersebut sudah pernah digunakan oleh orang lain atau bahkan Anda sendiri. Demikian sekilas contoh untuk simulasi pengisian data yang ganda atau telah ada di database cpnsonline.com. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa
menghubungi kontak center situs CPNS Online Indonesia untuk dilakukan pengecekan ulang dan akun Anda akan bisa diaktifkan kembali. Penjelasan berikutnya adalah terkait dengan pengisian nomor telepon atau HP. Cara pengisian yang benar adalah yang pertama, ketikkan atau masukkan nomor HP Anda secara lengkap tanpa memberikan tanda spasi. Kemudian nomor yang Anda masukkan hanya satu saja, tidak boleh lebih dari satu. Selanjutnya, setelah yakin pengisian data login maupun data pribadi Anda telah selesai, maka langkah terakhir adalah Anda klik tombol pendaftaran. Dan kita tunggu prosesnya. Berikut ini adalah tampilan pendaftaran Anda telah berhasil, dan silakan Anda baca secara seksama jumlah yang harus Anda bayarkan, biaya untuk pendaftaran member CPNS Online Indonesia. Hal-hal lain terkait dengan tata cara pembayaran dan konfirmasi akan kami lanjutkan pada tutorial pada session 2, yakni tutorial cara melakukan pembayaran atau konfirmasi. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.